Kita lanjutkan kabar petang, pemirsa. Sebuah pesawat terbang tipe ringan terbakar di lapangan terbang Pondok Cabe Pamulang, Tangerang Selatan. Pemirsa, dalam rekaman video amatir terlihat asap membumbung dari pesawat jenis Gabiru City ini. Saksi mata mengatakan bahwa pesawat terbakar saat hendak lepas landas menuju Palembang, Sumatera Selatan. Tak lama kemudian sejumlah mobil pemadam kebakaran berdatangan untuk memadamkan api. Pesawat anggota Federasi Aerosport Indonesia ini dipiloti oleh seorang instruktur bernama Sugeng. Dalam peristiwa tersebut, pilot mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit. Kita ke kabar lain, petinggi partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat bertemu dengan para petinggi parpol Koalisi Merah Putih kemarin malam dalam pelantikan DPP Partai Amanat Nasional. Pertemuan ini dianggap sebagai sinyal mencairnya situasi politik dan membaiknya hubungan KIH dengan KMP. Ada yang tak biasa dalam pelantikan pengurus DPP PAN sekaligus pembukaan Rakernas Partai Amanat Nasional semalam. Seluruh pimpinan politik baik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih ikut hadir dalam pembukaan ini. Selain Presiden Joko Widodo, juga tampak Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri yang juga Ketua Umum PDIP. Juga tampak Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Golkar Abu Rizal Bakri, dan Presiden PKS Anies Mata. Bahkan sebelum memberikan pidato, Presiden Jokowi menyempatkan diri menemui Prabowo Subianto, Abu Rizal Bakri, dan Anies Mata. Menurut Presiden, pertemuan ini merupakan sinyal baik bagi persatuan nasional. Kenapa tadi saya menghampiri Bapak Prabowo Subianto? Kenapa tadi saya menghampiri Bapak Abu Rizal Bakri? Kenapa saya menghampiri juga Bapak Anies Mata? Dan seterusnya. Karena pada malam hari ini saya sangat berbahagia karena yang namanya Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat semuanya hadir bersama di dalam Rakernas PAN dan pelantikan pengurus PAN 2015-2020. Ini yang namanya kebersamaan, ini yang namanya kerukunan, ini yang namanya persatuan. Karena dalam pembangunan sebuah negara, tanpa stabilitas politik, tanpa stabilitas keamanan, jangan berharap negara kita bisa bersaing dengan negara-negara yang lain. Sekarang kompetisinya, persaingannya bukan antar kota, bukan antar manusia, bukan antar provinsi, tetapi persaingannya adalah antar negara. Kompetisinya adalah antar negara. Saya pernah bisik-bisik kepada Pak Prabowo waktu bertemu di Istana Bogor. Pak Prabowo, nanti 2019 maju lagi enggak? Ya saya kalau bertanya belak-belakan seperti itu memang. Pak Prabowo jawabnya, ya nanti kalau saya maju lagi berarti kita tarung lagi Pak Jokowi.
Pertemuan ini merupakan yang pertama kalinya antara KIH dan KMP yang dihadiri Megawati Soekarno Putri. Pertemuan antara pimpinan KIH dan KMP dianggap dapat mencairkan hubungan politik yang memanas antara keduanya di parlemen. Sebagian kalangan juga menduga pertemuan ini merupakan sinyal bersatunya KIH dan KMP di pemerintahan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Angkutan perbatasan terintegrasi busway atau APTB mulai pekan ini tidak bisa lagi melalui jalur Transjakarta. Apa alasannya? Kami akan hadirkan jawabannya sesaat lagi. Anda kembali di Kabar Petang, pemirsa. Angkutan perbatasan terintegrasi busway atau APTB mulai pekan ini tidak bisa lagi melalui jalur Transjakarta. Pasalnya, pengelola Transjakarta dan pengelola APTB tidak menemukan kesepakatan perihal penerapan harga rupiah per kilometer yang akan diterima pengelola APTB. Turun dulu, udah lupa penumpangnya turun. Keputusan ini diambil akibat belum adanya kesepakatan antara operator APTB dan PT Transportasi Jakarta selaku pengelola bus Transjakarta mengenai besaran tarif. Pihak pengelola Transjakarta maupun pengelola APTB sudah merundingkan dua opsi yang ditawarkan oleh Pemprov DKI. Opsi pertama, APTB boleh melintas di jalur Transjakarta dan mengangkut penumpang tanpa meminta bayaran. Sedangkan opsi kedua, PTB boleh melintas dengan pembayaran dihitung berdasarkan kilometer. Hanya saja opsi kedua yang ditawarkan ini belum mencapai kesepakatan. Kondisi ini membuat pihak Pemprov DKI melarang masuknya APTB di jalur Transjakarta mulai pekan ini. Sebenarnya yang kami tawarkan kan cukup baik. Anda boleh masuk, tapi kalau penumpang antar halte, sekarang kan Transjakarta kan di dalam. Masa orang yang mau manfaatin bus kamu antar halte kamu suruh bayar 6.000, 7.000? Nggak pantas kan? Kan orang udah masuk ke loketnya Transjakarta kan udah bayar nih 3,5. Maksudnya kalau kamu mau numpang lewati kami, drop orang Anda, atau mau ambil penumpang, ya silakan untuk Anda pulang. Tapi yang antar halte yang bukan untuk pakai untuk pulang, ya harusnya jangan bayar dong. Nah itu pilihan pertama kita tawarkan. Atau kedua, kalau kamu tidak mau ngangkutin penumpang antar halte Transjakarta, ya udah nggak usah masuk. Nah dia langsung ngancam kita nggak boleh masuk. Tahu kenapa dia berani ngancam? Kamu nggak cukup bus. Nah dia pikir orang kan teriak dong, bus Transjakarta nggak cukup nih. Ya biarin aja, nih Juni saya paling 1 bulan, ini saya 1-2 bulan datang. Kabar selanjutnya, seorang pengendara sepeda motor tewas terlindas bus angkutan perbatasan terintegrasi busway. Korban menderita luka di bagian kepala. Nasib naas dialami oleh Sabto, warga Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Nyawanya melayang akibat terlindas bus angkutan perbatasan terintegrasi busway atau APTB di Jalan Es Parman, Selipi, Jakarta Barat, Kamis pagi tadi. Peristiwa tragis ini berawal saat korban sedang mengendarai motornya menuju tempat kerja di kawasan Tomang, Jakarta Barat. Sabto melaju di jalur busway dari arah Selipi. Namun, saat akan keluar dari jalur bus Transjakarta, sepeda motor korban langsung ditabrak bus APTB dari arah belakang dan korban masuk ke kolong bus dan terlindas ban depan. Itu jatuhnya Bang Awi? Ya jatuhnya pas pepetan mobil itu aja. Mobil itu mobil bis warna biru, busway biru. Busway biru ya? Busway biru. Itu arah mau kemana tuh Bang? Arah mau ke Grogol. Grogol ya? Iya. Korban sendiri apa gimana naik motornya? Apanya? Korban naik motor sendiri apa? Sendiri ya? Sendiri. Petugas dari Satlantas Jakarta Barat langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan pengemudi bis APTB. Sementara, jenazah korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk diotopsi. Dari Jakarta, Hong Suhirman, TV One mengabarkan. Kabar selanjutnya, pemirsa, petugas Badan Narkotika Nasional memusnahkan cookies dan coklat ganja yang baru-baru ini diungkap. Barang bukti tersebut dimusnahkan di depan para tersangka yang berhasil ditangkap.
Badan Narkotika Nasional BNN memusnahkan barang bukti narkoba dari kasus brownies dan cookies ganja. Kasus ini berhasil diungkap berdasarkan hasil penggeledahan yang dilakukan di apartemen Taman Sari Sky Lounge 10 April lalu. Sebelum pemusnahan, petugas terlebih dahulu melakukan uji lab terhadap barang bukti. Setelah hasilnya dinyatakan positif mengandung ganja, petugas langsung memusnahkannya dengan disaksikan oleh para tersangka. Petugas juga memusnahkan barang bukti lain berupa sabu seberat 15 kg. Kalau yang cookies total 4.336. Ganja 59,44 coklat ganja dan 286,62 cookies ganja. Usai dilakukan pemusnahan, para tersangka yang terlibat kasus ini langsung dibawa ke ruang tahanan BNN. Mereka diancam dengan hukuman maksimal, yaitu hukuman mati. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. 9 anggota Polres Dumai positif menggunakan narkoba usai dilakukan tes urin mendadak. Sementara 1 warga negara asing ditangkap bersama dengan barang bukti 2 kg sabu. Dan kedua informasi itu kami rangkum dalam Kilas Kriminal berikut ini. Polres Dumai melakukan tes urin mendadak usai apel pagi rutin di halaman Mapolres Dumai. Hasil tes sementara 9 anggota polisi positif terindikasi menggunakan narkoba. Hasil ini masih akan didalami sebelum pemberian sanksi dilakukan. Sementara diindikasi ada 9 personil yang positif dan 4 yang kita ulang kembali. Ya. Sementara itu nanti untuk tindakan lebih lanjut kita serahkan kepada pihak Kasih Propam. Nanti Kasih Propam proses, selanjutnya tunggu perintah pimpinan. Yang dalam hal ini Pak Kapolres nanti. Tes mendadak ini sengaja dilakukan untuk mengantisipasi maraknya peredaran narkoba di masyarakat, termasuk mengantisipasi peredaran di internal Polri. Jajaran Polsek Sange Desa Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan mengamankan sebuah truk tangki saat melakukan razia BBM ilegal. Diduga tangki yang memuat 15 ton minyak sulingan ini ilegal. Tak bisa menunjukkan surat-surat kelengkapan BBM, akhirnya polisi mengamankan truk dan supir tangki. Supir mengaku mengangkut minyak ini dari Kelurahan Babat, Kecamatan Babatoman, Musi Banyuasin dengan tujuan Jakarta. Seorang warga negara asing asal Iran, Haji Nasiri Mohsen, ditangkap di salah satu hotel di kawasan Jakarta Selatan bersama barang bukti sabu seberat hampir 2 kg. Diduga pelaku adalah pengedar sabu untuk kawasan Jakarta dan Tangerang. Pelaku mengaku tergiur dengan ajakan seorang temannya untuk mengedarkan sabu karena diiming-imingi bayaran tinggi. Menurut petugas Polsek Senen, pelaku sebelumnya masuk dalam daftar pencarian orang, namun ia kerap berpura-pura menjadi turis untuk meloloskan diri. Dari Dumai, Palembang, dan Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan kabar imbas dari Sabda Raja Yogyakarta, seorang abdi dalam Keraton Kesultanan Yogyakarta, mengembalikan surat tugasnya. Kami akan segera kembali sesaat lagi setelah jeda berikut ini. Pemirsa, sejumlah adik dan keluarga inti Keraton Yogyakarta hari ini menggelar pertemuan. Para pangeran tersebut membicarakan Sabda Raja yang dikeluarkan Sultan Hamengkubuwono ke-10. Polemik Sabda Raja Sultan Hamengkubuwono ke-10 terus bergulir. Pada Kamis siang, sejumlah adik dan keluarga Sultan Hamengkubuwono ke-10 menggelar pertemuan. Pertemuan diadakan di rumah salah satu adik Sultan, yaitu Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudoningrat di Jalan Ibu Ruswo, Yogyakarta. Kerabat keraton yang datang diantaranya adik Sultan, GBPH,
Prabu Kusumo, GBPH Pakuningrat, dan adik-adik lainnya. Mereka kemudian masuk ke kediaman dan melakukan pertemuan tertutup. Pertemuan di kalangan internal keluarga keraton itu membahas sejumlah hal yang berkaitan dengan Sabda Raja, terutama mengenai pengangkatan putri pertama Sultan sebagai putri mahkota. Pengangkatan tersebut disertai perubahan nama dari Gusti Kanjeng Ratu Pembayun menjadi Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi. Hal tersebut mendapat tentangan dari adik-adik Sultan, salah satunya dari GBPH Yudoningrat. Selain menggelar pertemuan di kalangan keluarga, mereka juga akan mengadakan pertemuan dengan sejumlah elemen warga Yogyakarta serta anggota DPRD. Dari Yogyakarta, Nuryanto, TV One mengabarkan. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menyatakan tidak masalah dengan perbedaan pandangan tentang Sabda Raja. Pekan depan, Sri Sultan akan memberikan keterangan resmi ke khalayak. Ada masalah. Saya tidak akan bicara itu karena saya nanti minggu depan saya akan ngundang pers sendiri. Tapi mulai besok memang ada masyarakat yang ingin minta penjelasan. Bagi saya berbeda, biarin aja, saya nggak ada masalah. Itu semua akan menimbulkan pro kontra. Kami sudah tahu dari awal. Apakah gitu loh? Yang ada himbuan untuk agar ada di dalam itu kan sudah saya undang 2 kali tapi nggak mau datang. Bagaimana saya akan menjelaskan dan bagaimana dia akan tahu isi Sabdo Tomo kalau tidak mau datang. Ada rencana untuk karena apa? Karena yang dimuat di koran-koran 5 poin itu kan keliru semua. Oh iya. Sementara itu, pemirsa, seorang abdi dalam Keraton Kesultanan Yogyakarta mengembalikan surat kekancingan atau surat tugasnya sebagai abdi dalam keraton. Pengembalian surat kekancingan ini dilakukan di kediaman adik Sultan, Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudoningrat. Abdi dalam bernama Kardiasa mengembalikan surat kekancingan yang diberikan Keraton Yogyakarta pada 31 Agustus 2011 lalu. Dalam surat kekancingan tersebut, Kardi mendapatkan gelar Raden Mas Wedono Intikaryo. Pengembalian surat kekancingan ini diberikan pada adik Sultan GBPH Cakan Ringnarat yang didampingi GBPH Prabu Kusumo. Kardi menyatakan mengembalikan surat kekancingan karena dengan perubahan gelar Sultan, artinya Sultan Hamengkubuwono ke-10 saat ini bukan lagi menjadi raja. Dengan demikian, dirinya saat ini bukan lagi berstatus sebagai abdi dalam. Nyuwun pangapunten ingkang ageng kula minangka kawula alit. Matur nuwun. Gusti Prabu kami pangadikan soal Pemirsa, Sabda Raja Sultan Hamengkubuwono X menjadi pertanyaan sejumlah pihak. Ya, lantas apakah bunyi Sabda Raja tersebut? Berikut informasinya untuk Anda. Sudah 2 kali dikeluarkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Yang pertama adalah mengganti nama Buwono menjadi Bawono. Ada beberapa arti begitu. Buwono yang melambangkan jagat gitu. Bawono itu melambangkan lebih membumi. Seperti itu. Selanjutnya mengganti Sedasa menjadi 10. Ini beberapa poin yang kemudian sudah dikeluarkan oleh Sri Sultan, ya, menghilangkan Khalifatullah. Ini mengartikan bahwa salah satunya Sultan tidak merupakan sebagai pemuka agama dalam kerajaan tersebut. Kemudian kita lihat sabda yang keempat, yaitu mengakhiri perjanjian pendiri Mataram antara Ki Ageng Giring dan Ki Ageng. Ada beberapa begitu yang menjadi permulaan dari kerajaan Mataram ini sendiri. Kemudian menyempurnakan keris Kanjeng Kiai Ajeng Topek dan keris Kanjeng Kiai Joko Piturun Putra Mahkota. Ini adalah beberapa poin yang tadi menarik, ya, ketika Sultan mengatakan poin-poin ini sebenarnya dikeluarkan, sabda ini dikeluarkan, tapi memang belum dikoordinasikan ataupun berbincang dengan adik-adiknya.
ada banyak pertanyaan juga dari masyarakat dan mungkin dalam beberapa waktu ini akan ada pertemuan penting sehingga semuanya menjadi lebih jelas. Juan, apa saja sabda-sabda ini maksudnya apa akan disampaikan Sri Sultan kepada adiknya dan juga kepada warga Yogyakarta? Ya, hari ini juga adik-adik dari Sri Sultan sudah berkumpul dan bahkan menemui Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dan mudah-mudahan akan ada solusi hingga nanti Sri Sultan langsung memberikan penjelasan langsung kepada masyarakat. Baik, dan bersama beragam kabar penting lain yang masih akan kami hadirkan sesaat lagi di Kabar Petang. Ada kembali di Kabar Petang, pemirsa, sebuah pesawat terbang tipe ringan terbakar di lapangan terbang Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan. Dalam rekaman video amatir terlihat asap membumbung dari pesawat jenis Gabiru City ini. Dan saksi mata mengatakan pesawat terbakar saat hendak lepas landas menuju Palembang, Sumatera Selatan. Tak lama kemudian sejumlah mobil pemadam kebakaran berdatangan untuk memadamkan api. Pesawat anggota Federasi Aerosport Indonesia ini dipiloti oleh seorang instruktur bernama Sugeng. Dan dalam peristiwa tersebut, pilot mengalami luka bakar dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Kita ke kabar selanjutnya, pemirsa, sidang gugatan PSSI terhadap keputusan Kemenpora di Pengadilan Tata Usaha Negara kembali digelar. Dalam sidang tertutup ini, kuasa hukum PSSI menyerahkan 22 bukti kepada hakim. Pengajuan bukti terkait gugatan PSSI terhadap keputusan Kemenpora yang membekukan PSSI. Bukti yang diajukan diantaranya keikutsertaan timnas di SEA Games 2015 serta partisipasi Persipura dan Persib di AFC. Sidang dilanjutkan 18 Mei dengan agenda jawaban Kemenpora, namun pihak PSSI menyayangkan lamanya waktu jawaban dari Kemenpora. Ya, dan Kemenpora akan mengajukan juga bukti-bukti permulaan. Dia membutuhkan waktu sampai tanggal 18 Mei. Ya, tanggal 18 Mei. Nah, ini yang kita sesalkan. Surat FIFA sudah datang tanggal 29 Mei. Kalau misalnya tidak ada perubahan kondisi, tanggal 29 Indonesia akan di ban. Kalau Indonesia di ban itu, ya teman-teman pasti tahu, SEA Games terancam, Persipura Persib terancam, kemudian agenda-agenda yang lain kompetisi juga terancam. Nah, kita sayangkan dia kasih SP ke kita bisa 1 kali 24 jam. Yang begini kok, ini untuk kepentingan yang lebih besar harus sampai 18 Mei, perlu waktu berapa? 11 hari. Ya. Ini jadi sebenarnya memikirkan kondisi sepak bola nasional ini Pak Menteri yang selalu keluar-keluar apa kita pertanyakan. Kabar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kabar Petang edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Juan Alexander Waki. Ya, dan saya Alfira Karunisa. Terima kasih Anda sudah bersama kami selama 2 jam ini. Selamat malam dan sampai jumpa.
peringan terbakar di lapangan terbang Pondok Cabe Pamulang, Tangerang Selatan. Pemirsa, dalam rekaman video amatir terlihat asap membumbung dari pesawat jenis Gabirus City ini. Saksi mata mengatakan bahwa pesawat terbakar saat hendak lepas landas menuju Palembang, Sumatera Selatan. Tak lama kemudian sejumlah mobil pemadam kebakaran berdatangan untuk memadamkan api. Pesawat anggota Federasi Aerosport Indonesia ini dipiloti oleh seorang instruktur bernama Sugeng. Dalam peristiwa tersebut, pilot mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit. Kita lanjutkan kabar petang, pemirsa. Sebuah pesawat terbang Kenapa tadi saya menghampiri Bapak Prabowo Subianto? Kenapa tadi saya menghampiri Bapak Abu Rizal Bakri? Kenapa saya menghampiri juga Bapak Anies Mata? Dan seterusnya. Karena pada malam hari ini saya sangat berbahagia karena yang namanya Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Pimpinan politik baik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih ikut hadir dalam pembukaan ini. Selain Presiden Joko Widodo, juga tampak Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri yang juga Ketua Umum PDIP. Juga tampak Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Golkar Abu Rizal Bakri, dan Presiden PKS Anies Mata. Bahkan sebelum memberikan pidato, Presiden Jokowi menyempatkan diri menemui Prabowo Subianto, Abu Rizal Bakri, dan Anies Mata. Menurut Presiden, pertemuan ini merupakan sinyal baik bagi persatuan nasional. Kita ke kabar lain, petinggi partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat bertemu dengan para petinggi parpol Koalisi Merah Putih kemarin malam dalam pelantikan DPP Partai Amanat Nasional. Ya, pertemuan ini dianggap sebagai sinyal mencairnya situasi politik dan membaiknya hubungan KIH dengan KMP. Ada yang tak biasa dalam pelantikan pengurus DPP PAN sekaligus pembukaan Rakernas Partai Amanat Nasional semalam. Seluruh